warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Venika Angelina Febrian, biasa dipanggil dengan Angel, NIM 8587394113, matkul praktikum IPA di SD. Dan di video kali ini, saya akan membahas tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik. Ekosistem digambarkan sebagai tempat di mana makhluk hidup, seperti tumbuhan dan hewan, hidup bersama dengan benda-benda tak hidup seperti air, tanah, dan udara. Di dalam ekosistem, semua makhluk hidup saling bergantung untuk bertahan hidup. Komponen ekosistem. Ekosistem terdiri dari dua bagian utama. Pertama, makhluk hidup atau yang disebut komponen biotik. Kedua, benda tak hidup yang disebut komponen abiotik. Kedua komponen ini bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang seimbang. Biotik, contohnya yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Sementara abiotik yaitu sinar matahari, udara, dan tanah. Ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Ekosistem berdasarkan cara bentuknya dibedakan menjadi dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, seperti hutan dan laut. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan atau dimodifikasi oleh manusia untuk tujuan tertentu seperti taman, sawah, dan kebun. Ekosistem berdasarkan lingkungannya. Ekosistem dibedakan berdasarkan lingkungan, yaitu daratan dan perairan. Setiap jenis ekosistem memiliki ciri khas dan dihuni oleh makhluk hidup yang berbeda. Ekosistem darat. Ekosistem darat adalah ekosistem yang berada di darat dan memiliki variasi suhu, curah hujan, dan jenis tanah yang beragam seperti ekosistem hutan, padang rumput, dan gurun. Sedangkan ekosistem perairan adalah ekosistem yang berada di perairan, baik air tawar maupun air asin seperti ekosistem danau, sungai, dan laut. Komponen abiotik ekosistem darat alami di hutan Cangar meliputi 1. Cahaya matahari sebagai sumber energi utama bagi tumbuhan untuk fotosintesis. 2. Air berasal dari hujan, embun, dan mata air pegunungan yang menjaga kelembapan tanah. 3. Tanah, tempat tumbuhnya tanaman menyimpan air dan mengandung unsur hara. 4. Udara, mengandung oksigen dan karbon dioksida yang dibutuhkan makhluk hidup. 5. Kelembapan, mempengaruhi pertumbuhan lumut, jamur, dan lain-lain. Komponen biotik ekosistem darat alami. 1. Rumput liar, menutupi permukaan tanah dan menjaga agar tanah tidak mudah erosi. 2. Pohon pinus, menghasilkan oksigen dan menjadi tempat tinggal para hewan. 3. Pohon beringin, akarnya kuat dan membantu menjaga kelembapan tanah. 4. Tumbuhan pakis kecil, hidup di bawah pepohonan besar dan berfungsi menjaga kelembapan tanah. 5. Pohon mahoni, sering tumbuh di tepi jalan hutan dan berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komponen abiotik ekosistem darat buatan. Berikut adalah komponen abiotik yang ada di lingkungan rumah. 1. Cahaya matahari, memberi energi bagi tumbuhan di sekitar rumah untuk melakukan fotosintesis. 2. Suhu, menunjukkan tingkat panas atau dinginnya udara di sekitar rumah. 3. Udara, mengandung oksigen untuk bernafas dan karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman untuk fotosintesis. 4. Tanah, menjadi tempat tumbuh seperti sayur-sayuran, rumput, bunga, dan lain-lain. 5. Batu, sering digunakan untuk memperkeras jalan setapak atau sebagai bagian dari taman rumah. Komponen biotik ekosistem darat buatan. Berikut adalah komponen biotik yang ada di lingkungan rumah. 1. Pohon kelengkeng. Pohon kelengkeng termasuk komponen biotik pada ekosistem darat buatan di lingkungan rumah karena hidup dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. 2. Tanaman luntas.
Tanaman ini sering ditanam oleh manusia di pekarangan rumah sebagai tanaman obat atau penghijauan, sehingga termasuk dalam ekosistem darat buatan. 3. Tanaman pare. Tanaman pare biasanya ditanam oleh manusia di pekarangan rumah atau di kebun untuk dimanfaatkan buahnya sebagai sayuran, sehingga termasuk dalam ekosistem darat buatan. 4. Tanaman sawi. Tanaman sawi biasanya ditanam oleh manusia di kebun atau pekarangan rumah, sehingga termasuk dalam ekosistem buatan. 5. Bayam. Bayam adalah salah satu tumbuhan sayuran hijau yang mudah tumbuh di tanah subur dan cukup terkena sinar matahari.